Hai semua, perkenalkan, nama aku Nabila Herawati. Di video kali ini, aku mau ngomongin masalah polusi nih. Sebelumnya, polusi sendiri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, polusi air, terus ada polusi tanah, dan yang terakhir, polusi udara. Tapi, kali ini aku cuma mau bahas tentang polusi air aja nih. Oke, sebelumnya coba kalian tonton video ini dulu deh. Sebelumnya mengambil ikan ini gampang. Sehari dapat berapa, Pak? Kalau sebelumnya Sehari-hari biasa itu penghasilan dari Bengawan ya ada 100, ya ada 150. Jadi, video itu adalah video keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bengawan Solo yang saat ini sudah tercemar oleh limbah. Masyarakat di sana bilang kalau ikan-ikan di sungai itu tuh semuanya sudah pada mati, sehingga mereka tidak dapat lagi mencari ikan di sana untuk mereka jual kembali. Masalah-masalah kayak gini kan sebenarnya udah biasa ya, apalagi dengan sungai-sungai yang dekat dengan tempat industri. Banyak banget sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar, dan itu nggak hanya ngurukin manusia loh, tapi juga makhluk air yang jadiin sungai sebagai tempat tinggalnya. Walaupun hal ini sudah jadi hal yang biasa, kita tetap tidak boleh jadi ini suatu kebiasaan. Karena jika hal ini terus-terusan terjadi, bisa saja bukan ikan saja yang akan mati, tapi kita, manusia, yang akan jadi target selanjutnya. Sebelum ngomongin soal polusi air nih ya, kalian harus tahu dulu nih pengertian tentang polusi. Jadi, polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekologi. Tapi, kalau menurut KBBI, polusi diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Pengotoran yang dimaksud bisa terjadi di air, udara, dan tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang sudah paham kan tentang apa itu polusi? Jadi kita lanjut. Pengertian tentang polusi air. Kalau menurut Michael 1990, pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal dan bukan dari kemurniannya. Banyak air tawar yang tercemar berat oleh sisa-sisa pembuangan kotoran dan cairan pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai. Kalau limbah yang ada di air sudah melebihi batas normal, itu bukan lagi disebut sebagai limbah, melainkan akan disebut sebagai polutan. Polutan sendiri adalah zat atau komponen yang menyebabkan polusi atau pencemaran. Ada beberapa kelompok polutan yang ada di air. Yang pertama, agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit adalah organisme-organisme yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Contohnya, bakteri, virus, protozoa, dan cacing parasit. Nah, biasanya bersumber dari limbah buangan rumah tangga dan buangan hewan. Yang kedua, limbah yang memerlukan oksigen. Limbah yang memerlukan oksigen terdiri atas berbagai limbah organik yang dapat diurai oleh bakteri aerob. Contohnya kotoran manusia dan hewan, sisa-sisa tumbuhan, dan limbah industri. Sumbernya bisa berasal dari kotoran manusia dan hewan, limbah industri, dan aliran buangan perkotaan. Selanjutnya, bahan kimia organik. Bahan kimia organik merupakan senyawa-senyawa kimia yang mengandung atom karbon. Contohnya, pestisida, minyak, gasolin, plastik, pelarut pada produk-produk pembersih, deterjen, dan PCB. Bisa bersumber dari buangan mesin dan kendaraan bermotor, kebocoran pipa, tumpahan tangki, sumur minyak, lahan pertanian dan perkebunan, program pembasmi nyamuk, rumah tangga dan industri, air yang ditambahkan klorin. Polutan yang keempat, bahan kimia anorganik. Polutan berupa bahan kimia anorganik adalah polutan yang mengandung unsur kimia selain karbon. Misalnya, berbagai senyawa asam, senyawa garam-garaman, dan logam berat. Contoh logam berat yang umumnya mencemari perairan adalah timbal, arsenik, dan merkuri. Banyak sumber dari polutan ini, antara lain pertambangan, limbah industri, pengendapan asam, irigasi pertanian, ladang minyak, aliran buangan dari perkotaan, bahan bakar yang mengandung timbal, pestisida dan fungisida, peluburan timbal. Yang kelima, nutrin tumbuhan. Nutrin tumbuhan merupakan senyawa-senyawa kimia yang dapat menstimulasi pertumbuhan tumbuhan dan ganggang. Contoh nutrin tumbuhan yang umumnya menjadi polutan di air adalah nitrat, fosfat, dan amonium NH. Bersumber dari aliran dari pertanian, pertambangan, limbah industri, air limbah yang tidak terolah dengan baik, industri pengolahan makanan,
fosfat yang terkandung dalam deterjen. Yang keenam, sedimen. Sedimen adalah endapan berbagai partikel padat seperti partikel pasir, lempung, lumpur, dan batuan di dasar perairan. Sedimen dapat menjadi polutan bagi air apabila jumlahnya berlebihan. Asal sumbernya bisa berasal dari erosi tanah dan dari pertanian, pertambangan, hutan, kegiatan pembangunan. Ketujuh, bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengandung atom-atom dari senyawa isotop yang tidak stabil sehingga memancarkan radiasi secara spontan. Contoh bahan yang umumnya menjadi polutan di air adalah radon, iodin, dan uranium. Sumbernya bisa berasal dari bebatuan, tambang uranium, pembangkit tenaga nuklir, dan pengujian senjata nuklir. Yang terakhir, panas. Polusi yang disebabkan oleh panas disebut sebagai polusi termal. Panas dapat menjadi polutan di air apabila berlebihan sehingga suhu perairan meningkat terlalu tinggi. Biasanya bersumber dari air pendingin dari industri dan pusat pembangkit listrik. Polusi air dapat diketahui melalui indikator-indikator yang ada di air tersebut, seperti indikator fisik, bisa dilihat dari kekeruhan, bau, warna, dan suhu. Indikator kimia bisa dicek melalui kandungan nutrisi, kandungan logam berat, oksigen terlarut, BOD, COD, dan pH. Kalau indikator biologi di perairan bersih biasanya ada pelarania, fitoplankton jenis diatom, dan dinoplankton, zooplankton jenis rotifera. Tapi kalau di perairan yang sudah tercemar, biasanya ada protozoa parasit dan bakteri koliform. Ada banyak dampak yang disebabkan oleh polusi air, yaitu dapat terjangkit penyakit menular dan penyakit tidak menular. Air tidak dapat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri. Air tidak dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan pertanian, menyebabkan kematian bagi banyak jenis biota air, menyebabkan air menjadi keruh, menyebabkan perubahan suhu perairan secara dramatis yang mengakibatkan kematian berbagai biota air yang tidak dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu tersebut, dan menurunkan kadar oksigen terlarut di perairan. Oke, karena kita sudah tahu dan paham tentang apa itu polusi air, seharusnya mulai sekarang kita sudah lebih peduli dan ikut turut serta dalam mengurangi masalah polusi air yang ada di sungai-sungai di Indonesia. Oleh sebab itu, jangan lagi buang kotoran atau limbah ke sungai, karena itu juga termasuk dalam perbuatan pencemaran air. Sekian dulu video pembahasannya, saya akhiri sampai di sini.